Terima kasih Anda terus di Mata Najwa DPR dalam pengawasan rakyat. Saya mau ke Mas Yandri Susanto. Mas Yandri, Anda sendiri tahu atau terkejut-kejut juga kalau ternyata jadi ditambah lagi? Yang dibilang Mbak Najwa tadi kalau misalkan semua fraksi sudah setuju, tapi kan itu perwakilan, tidak terkomunikasikan dengan baik. Saya termasuk yang tidak tahu. Dan menurut saya, Mbak Najwa, dalam kondisi ekonomi sekarang, sejatinya tidak naik. Saya ikhlas kalau itu tidak naik. Gitu. Dan sekarang kan bola dari pemerintah. Jadi kalaupun misalkan pemerintah nanti membatalkan itu usul DPR, pemerintah saya kira sudah setuju, Mas? Saya termasuk ikhlas demi untuk rakyat gitu loh. Nah, jadi untuk kondisi sekarang ekonomi lagi sulit. Tapi berarti teman-teman Anda tidak ikhlas. Buktinya ada yang setuju tuh dari PAN? Ya enggak, ini kan tidak terkomunikasi dengan baik, ya kan? Mungkin perlu perbaikan cara mengambil keputusan di DPR itu. Jadi tidak cukup misalkan BORT mengambil keputusan langsung dipublish tanpa misalkan dikomunikasikan dengan fraksi-fraksi secara menyeluruh. Oke. Nah, ini mungkin penting menurut saya nih. Kalau nanti misalkan sudah diberikan argumentasi yang jelas, ketika ditanya ke publik, mungkin semua anggota DPR akan sama jawabannya. Tidak seperti sekarang. Ada yang setuju, ada yang enggak, ada yang mendukung, ada yang tidak. Nah, itu kan lembaga DPR menjadi pertaruhan gitu loh. Oke. Pak Saifullah, Anda mau komentar? Ini komunikasi yang buruk di tingkat fraksi. Sebab fraksi itu sudah diberi waktu hari Kamis dan hari Jumat untuk mensosialisasikan semua kapuksi-kapuksi melaporkan dalam rapat pleno fraksi. P3 seperti itu, walaupun pecah. P3 sudah tahu? Hadir semua, dan mereka sudah tahu semua. Sudah tahu semua? Jadi, sudah tahu semua. Jadi sekarang sudah tidak ada yang keberatan karena tahu itu memang sudah diambil keputusan oleh fraksi? Iya. Jadi kalau Anda menilai teman-teman yang tidak tahu ini? kan Pak Demiati dari P3. Masa kami tidak memahami? Dan ada perwakilan setiap fraksi di dalam BWRT kan? Sama semua. Jadi penilaian Anda terhadap orang-orang yang kemudian mengatakan tidak tahu? Ya, menurut saya tanpa mengesampingkan partai yang lain, saya berpikir fraksi yang tidak mensosialisasikan kepada anggotanya pada hari Jumat itu kinerjanya buruk. Oh, fraksinya? Kecuali P3 begitu ya? Iya. Ini kan isu sensitif gitu loh, ya kan? Menurut saya ya biasa saja kalau misalkan banyak anggota yang keberatan dan ini kan belum diambil keputusan, belum diketok palu kan? Saya kira nggak ada masalah kalau itu dievaluasi gitu. Walaupun sosialisasi misal kata Pak Tanus tadi buruk. Kalau untuk rakyat saya kira bisa dievaluasi nggak apa-apa menurut saya, gitu loh. Mak Yani? Sebenarnya ini kita mengamati ya, jelas di dalam pasal 86 di Undang-Undang MD3 bahwa yang menyusun rencana anggaran DPR itu adalah pimpinan dan BURT setelah mendapatkan usulan-usulan dari alat kelengkapan dan dari sekjen. Kenapa tadi banyak yang berbicara bahwa ini tidak terkomunikasikan. Di dalam hal ini adalah pimpinan BURT, kemudian ada sekjen, itu ada sistem yang tidak bagus di dalam perencanaan ini. Kita menilai ini buruk. Karena apa? Seharusnya di dalam penyusunan atau pembahasan RAPBN di dalam hal ini adalah mata anggaran DPR, seharusnya bukan setelah disusun baru disosialisasikan, tetapi pada saat perencanaan itu paling tidak harus baru melibatkan semua fraksi, tidak boleh Tapi kan ada perwakilan tiap fraksi dalam alat kelengkapan dalam hal ini BURT kan? Ya, kita bisa hitung alat kelengkapan di pimpinan-pimpinan tersebut itu dari mana saja kan begitu. Bagaimana mengkomunikasikan di dalam alat-alat kelengkapan itu? Ya, ini kan sebenarnya ya tadi itu tidak terkomunikasikan dengan baik. Tetapi dalam hal ini bukan jadi berbicara kalau kemudian soal komunikasi di dalam setelah perencanaan, tetapi sebenarnya harusnya membentuk pada awalnya, baru nanti kalau sudah setuju semua baru tersosialisasikan. Ini kan istilahnya kan perencanaannya kan belum sama sekali gitu loh. Jadi tidak bisa kemudian dikatakan wah ini orang-orang yang nolak nih cuci tangan nih tidak mau tahu soal itu, baru kemudian setelah dikritik rakyat baru bilangnya tidak mau menerima. Kalau ada yang bersuara nyinyir seperti itu? Nah, sebenarnya begini, jelas ya di BURT itu punya tugas dan wewenang yang lebih di dalam perencanaan penganggaran di tubuh DPR, membuat standar biaya khusus, kemudian merencanakan anggaran untuk fungsi legislasi, kemudian fungsi budgeting, kemudian fungsi pengawasan. Kalau Anda pribadi merasa kenaikan tunjangan ini wajar atau tidak, Mbak Yani? Kalau kita berbicara wajar atau tidak, sebenarnya tidak wajar, karena ini menaiknya 40%. Di saat gaji DPR. Kita bisa tunjukkan lagi supaya lebih jelas. Jadi misalnya bantuan langganan listrik dari 5,5 juta naik jadi 7,7 juta. Sempat diusulkan 11 juta. Betul. Saya pikir itu tidak wajar. Kita tahu ya, sudah beberapa bulan yang lalu dilansir di jurnal di majalah ekonomi bahwa gaji DPR di Indonesia itu adalah nomor 4.
Terbesar di dunia. Terbesar di dunia. Amerika Serikat aja kalah, gitu kan. Malaysia aja kalah. Malaysia aja 2,5 dari. Makanya Mas Budiman per kapita. kaget-kaget ngelihat ATM itu Sedangkan ya. Indonesia itu 18 kali lipat dari pendapatan per kapita. Oke. Begitu. Makanya mesti ketemu Fahri Hamzah loh dari PKS. Tadi di Metro di tujuan saya lihat dia bilang naik segitu, kok dikit kali katanya. Nah, mesti ketemu sama Fahri Hamzah. Habis terbesar kok di nanti dunia, dimarahin. begitu. Nah ini kan rata-rata berapa? Ya, karena Ada kemudian kalau 65.000. perbandingannya adalah pejabat yang lain, direktur BUMN gajinya berlipat-lipat kali lebih besar kok, kan DPR juga pejabat. Nah, itulah catatan kita kenapa teman-teman DPR tidak memaksimalkan fungsi budgeting. Kalau melihat di dalam mata anggaran kementerian lembaga, sebenarnya kalau berbicara soal efisiensi efektivitas di dalam asas di dalam Undang-Undang 17 2003 seharusnya tidak disetujui. Itulah berarti memaksimalkan fungsi budgeting di dalam pengelolaan Jadi APBN. Mbak, yang Mbak bilang itu, yang saya mau katakan begini. Saya juga tadi dengar statement pimpinan kami dari PAN, Pak Taufik. Dia katakan, kan tunjangan itu bukan hanya kami, ya. Semua juga lembaga lain naik. Tapi apapun kita wakil rakyat. KPK naik, KPU naik, semuanya naik. Oke, tapi kita wakil rakyat. Hanya kita satu-satunya lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Perwakilan Rakyat. Mereka mau naik, oke mereka dulu. Ini kayaknya kita kena jebakan Batman. Oleh siapa jebakan Batman? Ya, sama Menteri Keuangan. Ya, kalau aku lihat tadi statementnya, ya kami juga udah setuju. Yakin, jangan-jangan yang lain seneng loh gajinya naik. Tunjangannya naik, jangan-jangan memang ada nggak pakai mata. Nggak, artinya apa? Brandnya sudah kenal, betul ya? Terima kasih Mas Budiman. Sudah hebat. Nah, karena saya mau katakan jangan-jangan ini karena di depan. Brandnya bagus. Jangan-jangan karena di depan televisi saja bilangnya tidak mau naik, tidak mau naik. Saya yakin sebetulnya senang kok gajinya naik. Mana ada sih orang nggak senang gajinya naik, ya nggak sih? Oh, secara personal, ya. Secara personal tentu saja siapa yang tidak senang ada tambahan rezeki. Ya, tapi saya tidak tahu teman-teman, tapi saya yakin masih banyak di DPR. Kami lahir dari tradisi politik, kami lahir dari tradisi pemikiran. Kami punya cita rasa dan kami punya mimpi ketika masuk politik. Mimpi kami bigger than life, bigger than ourselves, lebih besar daripada apa yang menjadi sebenarnya kebutuhan kita sendiri. Karena kita punya visi. Nah, ketika kredibilitas kami dipertanyakan, integritas kami dipertanyakan karena ada tuduhan bahwa kami memperkaya di DPR, sementara apa yang berharga bagi kami adalah mimpi dan visi kami tentang politik, dan itu menghalangi kami untuk mencapai itu, bagi saya itu jauh lebih menyedihkan ketimbang tambahan 1-2 juta rupiah, sementara gagasan untuk mewujudkan cita-cita politik menjadi terhambat karena orang nggak percaya kami. Bukan 1-2 juta tapi 7 juta rupiah. Kita lanjutkan setelah pariwara berikut. Terima kasih Mas Budiman. 7 juta Mas, bukan 1 atau 2 juta. DPR dalam pengawasan rakyat, kalau kita berbicara tentang kenaikan tunjangan, mungkin saja wajar kalau kemudian dinilai memang kinerjanya sudah baik. Jadi saya ingin bertanya kepada pemantau parlemen, Bang Lusius, bagaimana kinerja teman-teman DPR kita saat ini? Ya, saya kira dari tadi kita sudah bicara tentang sebagian fungsi yang bisa kita katakan buruk soal anggaran gitu ya. Bagaimana mungkin sesama anggota DPR itu tidak tahu tentang apa yang terjadi, itu bagi saya aneh gitu. Padahal Pak Setia Novanto berulang kali mengatakan kita sedang menuju ke parlemen modern. Apanya yang modern? Anggota DPR saja tidak bisa mengakses apa yang terjadi di DPR, itu aneh untuk saya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita beralih ke fungsi yang lain pun kita akan menemukan hal yang sama soal potret buruk DPR, misalnya di bidang legislasi. Mereka di awal dulu termasuk formapi sempat memuji DPR yang sekarang sudah mulai realistis. Mereka menurunkan target prolegnas untuk tahunan itu dari tahun lalu itu 70 di tahun pertama, 70 RUU targetnya.
DPR yang sekarang menurunkan sampai 37 RUU Prolegnas. Waktu itu kita mulai berpikir, wah DPR yang sekarang sudah mulai realistis, sudah mulai sadar akan kondisi dan situasi yang ada, kemampuan mereka. Jadi tidak muluk-muluk menetapkan target. Betul. Tapi nyatanya sudah mau masuk bulan ke-10, bulan 1 tahun mereka bekerja sebagai DPR. Belum ada satupun undang-undang yang lahir dari keringat DPR yang sekarang. Tadi kita tampilkan ada 3 undang-undang tuh sudah berhasil. Betul, lumayan itu, lah 3. Itu Komisi 2 tuh langsung klaim Komisi 2 Mas Yandri. Itu undang-undang yang hanya pembahasan lebih lanjut dari Perpu yang dikeluarkan oleh DPR. Sementara undang-undang MD3 itu diselesaikan pada masa sidang pertama, itu hanya mengubah 1-2 pasal yang diperuntukkan bagi kepentingan DPR sendiri untuk bagi-bagi kursi. Jadi undang-undang yang diselesaikan DPR sekarang pun itu yang berasal dari Perpu, itu hanya undang-undang yang terkait dengan kepentingan kekuasaan. Jadi kalau bicara 1 tahun DPR bekerja, kita belum melihat DPR sekarang yang betul seperti yang Bang Ruhut bilang tadi, di mana kita sebagai wakil rakyatnya itu yang hilang. Jadi kinerjanya Anda nilai kalau tidak ada sama sekali yang dihasilkan Nol begitu? saya kira ya, nol di bidang legislasi. Nol di bidang legislasi. Undang-undang apa aja ya, keberuntungan saja undang-undang itu mereka dikaruniai Perpu lalu mereka dikaruniai Perpu ya. Ngomong 1-2 kalimat soal kebijakan tertentu lalu itu disahkan. Jadi keringat DPR yang sekarang ini yang tercurah untuk menghasilkan undang-undang itu sampai sekarang nol ya, masih belum ada keringatnya ya. Baik, ada yang mau menanggapi silakan. Yang 3 itu kebetulan di Komisi 2, komisi saya. Ya. Yang 3 ini betul memang 1-2 pasal, tapi perdebatannya itu sendiri. Betul. Perdebatan tentang pemerintah daerah, MD3. Esensinya dalam. Iya. Esensinya dalam. Bagaimana Mas Yandri? Jadi Anda Iya, tidak terima tapi itu- dibilang Gini, tidak kalau berkeringat. masalah legislasi betul, sampai sekarang baru 3. Tapi kan proses jalan terus. Iya. Sekarang kan harmonisasi, kemudian pembahasan panja, pansus itu Iya, jalan. betul. Kita kan bukan juga ngejar kuantitas, tapi kualitas jauh lebih penting, kan begitu? Ya mau Bukan mengukur mengetok kualitas pesan sekarang 1-2. itu kan susah. Dan kadang-kadang Orang kita undang-undangnya gini, saja Mbak belum Najwa, ada. kita juga perlu masukan dari berbagai daerah elemen masyarakat, komponen masyarakat, akademisi, kemudian LSM, itu juga penting. Daripada kita buru-buru, sekarang betul, dari 37 kita masih yakin, 20 atau 22 masih bisa kita sahkan. Tapi baru setahun cuma 3, itu pun katanya tidak Enggak, berkeringat. kan belum berakhir. Sekarang kan banyak naskah akademik ataupun naskah RUU itu sudah banyak yang kita hampir saja selesai. Oke, Bang Julius meyakinkan? Saya kira tidak meyakinkan. Waktu kerja DPR sampai akhir tahun 2015 itu tidak lebih dari 2 bulan. Nggak apa-apa, ya. ini tantangan kita, nggak apa-apa. Betul. Masukan nggak apa-apa. Tidak lebih dari 2 bulan Ya. lagi ya. Dan ada Orang isu kenaikan tunjangan ini tadi secara mendadak pimpinan DPR mengundang seluruh ketua-ketua fraksi untuk rapat dan keputusannya adalah dengan tunjangan yang besar ini kita malu, produk legislasi kita buruk. Oleh karena itu kita segera merevisi beberapa hari ini mana undang-undang yang akan diprioritaskan. Jadi sehingga harus kerja terus. Oh, jadi karena dikasih uang tambahan baru malu, Pak? Ya, baru malu. Baru malu. Semakin Dan diyakini tunjangan tambahan itu akan memperbaiki kinerja. mestinya untuk Tapi orang baik dulu baru naik gaji, bukan jelek terus kita kasih tambahan gaji, logikanya Pak. Ya, mungkin logikanya berbeda. Bagaimana? Beda logikanya. Bagaimana, Mbak Yani? Ya inilah sebenarnya kita berpikir bahwa perencanaan yang dilakukan oleh pimpinan maupun BURT itu tidak sesuai dengan target kinerja yang ada. Saya contohkan umpamanya di fungsi legislasi gitu kan. Fungsi legislasi mengeluarkan alokasi anggaran 246 miliar. Selama 1 tahun? Selama 1 tahun, kemudian untuk belanja dinasnya di Kunker saja itu ada sekitar 123 miliar, begitu kan? Itu untuk Kunker dalam negeri maupun Kunker luar negeri. Tetapi yang menjadi catatan bahwa Kunker-Kunker yang dilakukan oleh teman-teman DPR itu tidak ada korelasinya dengan target kinerja tahunan. Saya contohkan di London kemarin studi komparasi untuk hukum adat. Ada nggak sebenarnya di tahun 2015 target kinerja untuk menyelesaikan undang-undang hukum adat? Kan tidak ada. Nah, Itu masuk yang KUHP mungkin? KUHP. Iya, betul. Tetapi yang menjadi penilaian kita sebenarnya untuk hukum Seringkali adat tidak kenapa match. harus tidak match? Kenapa kita harus ke London padahal Baik. Belanda saja belajar dari kita? Ada komentar, Pak Martin? Maksudnya. Jadi memang harus diakui ini kritik pada kita bahwa di bidang legislasi kita sangat kedodoran dibandingkan dengan bidang pengawasan dan anggaran. Karena 37 RUU yang kita tetapkan dalam prolegnas tahun ini, satu pun belum ada yang selesai. Jadi kita harapkanlah bisa. Kenapa kira-kira itu Pak Martin? Dari 37 satu saja belum ada.
Jadi kenapanya saya akan jawab. Kenapanya begini, ini memang tantangan. Waktu Orde Baru partai hanya 3. Sekarang ada 10. Perdebatan seperti yang dikatakan kawan-kawan saya sangat apa. Dan juga kami mengundang semua LSM kampus, akademisi, tokoh-tokoh ya. Jadi prosesnya lebih lama? Lebih lama, itu yang jadi masalah. Inilah tantangan. Jadi ya saya rasa nanti undang-undang partai politik kalau perlu ya dinaikkan itu parliamentary threshold-nya. 10% kalau perlu. Memang kalau banyak begini partai nggak bisa. Tapi itu kan masih jangka panjang, Bang Ruhut. Kita bicara yang di depan mata ini, yang di depan mata. Mekanisme membuat undang-undang juga bukan semata-mata di pihak DPR, tapi sama. 50% pemerintah, 50% DPR. Jadi dari 37 itu bukan semua dari DPR kan? Betul, mayoritas dari DPR. Mayoritas dari DPR, tetapi walaupun itu inisiatif DPR, tetap dia harus bersama-sama pemerintah. Ada tanggung jawab seperti apa Bang Lusius Anda harapkan? Walaupun 50%-nya pemerintah. Di perencanaan awal tuh sebenarnya undang-undang usulan dari DPD, dari pemerintah juga itu banyak. Ada 80 dari DPD, ada 80 juga dari pemerintah. Tapi kemudian yang diakomodasi, usulan dari DPR yang paling banyak dalam prolegnas. Dari 37 itu usulan DPR itu ada 60%. Jadi saya kira DPR ini sejak awal merasa sangat kuat untuk bisa menyelesaikan undang-undang yang mereka rencanakan. Tapi kita tahu sendiri dalam perjalanan begitu banyak masalah yang mereka urusi, dan hampir semua yang merepotkan DPR itu bukan hal-hal yang terkait dengan fungsi pokok mereka. Apa misalnya? Itu misalnya mereka mengurusi mega proyek, mengurusi karpet merah, terus karpet merah. Coba ceritakan dulu itu karpet merah. Ketemu politisi di luar negeri dan lain sebagainya. Jadi ketemu bukan Donald hal-hal Trump yang gitu ya. seharusnya menjadi tanggung jawab pokok DPR itu yang membuat mereka ribut selama ini. Tapi justru hal-hal lip service dan lain sebagainya jadi sesuatu yang tidak terkait langsung dengan tanggung jawab utama DPR, itu yang membuat mereka paling sibuk selama ini ya. Jadi saya tambahkan. Baik, kita break dulu. Tidak semua anggota, tidak semua memang. Betul. Undang-undang itu menarik perhatian publik. Ya, ada banyak produk undang-undang. Dan hanya sedikit yang menarik perhatian publik. Ya, undang-undang pilkada menarik perhatian publik. Ya, kemudian undang-undang BPJS, undang-undang desa. Tapi yang mayoritas memang dianggap terlalu spesifik isunya, terlalu teknis, sehingga terlalu rumit untuk dikomunikasikan. Memang tidak menutup kemungkinan bahwa periode sekarang agak lebih lambat. Itu saya sepakat kritik itu. Ya baik, kita break dulu. Terima kasih